Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran-pikiran besar harus memandu bangsa dan negara yang besar ini. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76, Dirgahayu, moga makin jaya. Saudara, pada saat Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat membuka sidang dalam mengawali pembahasan negara Indonesia yang direncanakan. Beliau sampaikan kira-kira begini: negara merdeka macam apa yang hendak kita bentuk, yang hendak kita dirikan, dan dengan dasar apa dan bagaimana? Kira-kira begitu pernyataan beliau. Nah saudara, kalau kita membaca pidato Bung Karno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945 itu tergambar dengan jelas dasar-dasar negara yang hendak disusun. Menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPKI yang hendak disusun dari negara yang hendak dibentuk, ialah suatu filosofise Grundslag daripada Indonesia merdeka. Filosofise Grundslag itulah yang menjadi fundamen, filosofis, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya itu, yang di atasnya itu akan dibentuk, yang oleh Bung Karno disebut sebagai Gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Nah, pidato Bung Karno ini adalah rangkaian terakhir dari pidato yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya secara berturut-turut, ialah Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, yang menyampaikan pidatonya pada tanggal 29 dan 31 Juni tahun 1945, dan seterusnya itu jadi bahasan. Jadi ketika pembicara beliau jadi bahasan ya selama 4 hari yang diikuti oleh 69 orang peserta BPUPKI, termasuk ketua, 2 wakil ketua, 6 anggota tambahan, serta 32 pembicara lain yang menanggapi silih berganti. Nah, pikiran-pikiran besar mewarnai selama rapat penyusunan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Pikiran besar yang sama juga mewarnai 9 anggota ya yang terdiri atas ketua dan anggota forum rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 22 Juni tahun 1945 serta akhirnya adalah tanggal 18 Agustus tahun 1945, 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, singkat kata bahwa Indonesia merdeka itu dibentuk oleh para pendiri republik ini dengan pikiran-pikiran besar, dengan jiwa yang besar, gagasan-gagasan yang besar, gagasan para tokoh dari bangsa yang besar, bangsa Indonesia, dalam rangka membentuk negara besar, negara Indonesia. Nah, sebenarnya saudara-saudara, jauh sebelum para pendiri republik ini yang bersidang dalam rangkaian rapat-rapat di BPUPKI dan PPKI, pikiran besar itu juga cukup lama mewarnai sejumlah tokoh. Saya akan ambil satu tokoh yang memang sangat menonjol pada awal abad ke-20 sehingga kemudian 50 tahun kemudian akhirnya merdeka, ialah Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto, yang pada saat mendirikan Syarikat Islam gitu ya, menyampaikan bahwa tidak mungkin bangsa yang besar ini dapat keluar dari penindasan kolonialisme jika tidak dengan hasrat yang juga besar, tidak dengan keulatan dan bertanding yang besar, tidak mungkin dengan modal yang kecil, tetapi adalah pikiran-pikiran besar, jiwa-jiwa yang besar, maupun kerelaan untuk berkorban dengan demikian besarnya. Untuk apa? Kata Hos Cokro Aminoto, untuk memajukan
kaumnya, untuk memajukan kaum-kaum dari bangsa ini. Nah, di kemudian hari, saudara-saudara, kita tahu bahwa seluruh peristiwa, jiwa besar, pikiran besar, itu dirumuskan secara apik oleh seorang Indonesianis namanya Benedict Anderson, yang kemudian terumuskan dalam buku yang terkenal sebagai komunitas dibayangkan, komunitas yang terbayangkan, Imagine Communities. Nah, di satu penggalannya dia mengatakan bahwa pada saat para pendiri Republik ini merumuskan pikiran, gagasan, hasrat, dan kehendak yang besar untuk hidup bersama, ada kekuatan yang menyatukan di antara pikiran-pikiran besar tadi itu, gagasan-gagasan yang besar itu, hasrat yang besar itu, yang kemudian juga terimplementasi, yang terwujud, yang termanifestasi dari rakyat yang jumlahnya besar, dari rakyat yang pikirannya besar, untuk rela berkorban dengan demikian besarnya, sedemikian besarnya. Suatu komunitas politik yang dibayangkan oleh setiap individu, oleh para pemimpinnya, oleh para rakyatnya, oleh masyarakatnya, dan pikiran-pikiran itu menyatukan seluruh isi batok kepala para pendiri Republik Indonesia yang didukung oleh rakyat awam pada umumnya. Suatu komunitas politik yang dibayangkan tadi itu, yang secara inheren melekat pada setiap orang. Seluruh orang dipersatukan oleh pikiran yang sama, oleh hasrat yang sama, oleh hal-hal yang sama mengenai Indonesia yang dia bayangkan. Itu yang dibayangkan karena anggota dari negara, ialah warga negara kelak, gitu ya, yang terkecil maupun terbesarnya, yang seluruhnya diikat oleh pikiran yang sama. Nah, saudara-saudara, bagaimana 76 tahun kita merdeka? Setelah 76 tahun Indonesia merdeka, apakah pikiran-pikiran besar tadi, hasrat yang besar tadi, gagasan yang besar tadi masih juga lestari di kita, di kebanyakan orang kita? Ya, nyata-nyata. Bagaimana kita memperlakukan atau menempatkan pikiran-pikiran besar tadi sekarang ini, dewasa ini? Saudara-saudara, kita tahu Indonesia terlalu kompleks. Indonesia hanya mungkin ya, bisa berdiri karena pikiran besar. Indonesia kalau begitu hanya mungkin bisa lestari kalau dipimpin oleh mereka yang berpikiran besar, oleh jiwa yang besar. Namun juga selain pikiran besar, mampu juga menjalankan pikiran-pikiran besar tadi itu ke dalam hal-hal yang bersifat teknis, atau sering disebut hal-hal yang bersifat teknokratis. Karena pikiran besar itu tidak banyak memberi manfaat kecuali sebagai kajian akademis, tetapi ketika kemudian bisa diimplementasikan dalam kerja-kerja yang bersifat teknokratis, nah itulah. Nah, pikiran besar hanya mungkin dimiliki dari mereka yang pembelajar, dari mereka yang berpikiran besar, dari mereka yang dalam pikirannya selalu ingin mengerjakan hal yang besar melalui cara-cara yang bahkan yang bersifat teknokratis. Maka itulah kenapa pemimpin kita harus besar pikirannya, tetapi juga mampu menerjemahkan dari pikiran besar, diejawantahkan ke dalam pikiran-pikiran yang bersifat teknokratis, ke dalam hal-hal yang bersifat praktis. Nah, saudara-saudara, negara sebesar ini hanya mungkin maju jika para pejabatnya, sejak level tertinggi sampai level terbawah, ya, memiliki jiwa besar, memiliki pikiran besar untuk menjadikannya lebih maju. Makin tinggi jabatan, makin besar tuntutan untuk berpikir besar, untuk berjiwa besar. Makin rendah level jabatan, ya harus setara dengan tuntutan kepraktisannya, tanpa mengesampingkan pikiran besar yang di belahan otaknya dalam menjalankan pelayanan, pengabdian, dan upaya untuk membesarkan bangsa ini melalui tanggung jawabnya, melalui tugasnya, melalui kewajibannya. Nah, para pemimpin besar harus memahami dan mampu menempatkan mana hal yang besar dan mana hal yang praktis. Tidak semua hal bisa dipegang orang besar, tetapi juga tidak seluruh hal yang praktis dikerjakan para pembesar.
Nah, membolak-balikkan hal yang praktis sebagai hal yang besar, sedangkan hal yang besar dibuat atau diperkecil anggapannya, maka itulah kenapa itu jadi biang kita masih berjalan di tempat atau belum maju. Maju, mundur, mundur, maju. Berjalan di tempat, bergerak di tempat, maju mundur seperti undur-undur. Itu yang kita perlukan hari ini. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Selamat menjalankan, mempraktekkan pikiran besar untuk hal-hal yang bersifat praktis. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.